Udara pertama kali masuk ke hidung melalui mekanisme inspirasi atau inhalasi. Diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada. Udara masuk ke hidung melewati proses penyaringan partikel-partikel kecil oleh rambut-rambut hidung. Udara selanjutnya menuju ke faring, di mana tempat persilangan jalur udara dan makanan. Setelah melalui faring, udara akan menuju ke laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi untuk mengatur udara dan makanan ke saluran masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring akan mendorong epiglotis untuk menutup glotis. Ketika makanan terdorong ke lambung, glotis akan terbuka sehingga udara masuk ke laring. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di trakea terdapat epitelium ditutupi oleh silia dan mukus yang berfungsi untuk memerangkap debu dan kotoran yang masuk dari rongga hidung. Dari trakea, udara masuk ke bronkus yang masing-masing mengarah ke paru-paru. Bronkus bercabang lagi membentuk bronkiolus. Selanjutnya, udara memasuki alveolus. Terjadinya proses pertukaran oksigen dengan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil atau kapiler. Udara masuk ke kapiler menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat itu juga, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru-paru. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, udara yang mengandung karbon dioksida akan terdorong keluar melalui hidung lagi. Proses ini dinamakan dengan proses ekspirasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai salah satu organ pernafasan yang sering terpapar masalah atau penyakit, yaitu hidung. Salah satunya yaitu pilek. Pilek merupakan kondisi di mana terdapatnya lendir atau cairan berlebih di dalam hidung. Lendir atau yang sering kita sebut dengan ingus dapat berbentuk kental, encer, bening, atau berwarna keruh tergantung penyebabnya. Gejala pilek diantaranya yaitu beberapa orang yang mengalami hidung tersumbat saat pilek karena pembuluh darah dalam hidung melebar dan menghasilkan lendir lebih banyak. Selanjutnya yaitu bersin, batuk, sakit kepala, kehilangan kemampuan mencium, tidak mendengkur, sakit tenggorokan, dan merasa lemah dan tidak bertenaga. Penyebab pilek terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, infeksi. Kondisi ini disebabkan oleh infeksi rhinovirus. Kondisi yang paling umum ditemukan yaitu batuk pilek biasa. Yang kedua yaitu alergi. Apabila seseorang terpapar alergen atau pemicu alergi seperti debu atau makanan tertentu, jaringan di dalam hidung akan meradang dan produksi lendir akan bertambah. Yang ketiga, terpapar udara dingin. Udara dingin atau kering, kondisi ini dapat merusak keseimbangan kadar lendir di dalam tubuh dan mengakibatkan pilek. Yang keempat yaitu obat-obatan tertentu. Obat semprot hidung Dekangestan bisa menjadi pemicu pilek. Yang kelima yaitu rinitis non-alergi. Kondisi di mana hidung sering mengalami pilek tetapi tidak ada tanda-tanda infeksi atau alergi. Selanjutnya yaitu cara pengobatan dari pilek. Cara pengobatan dari pilek yang dapat dilakukan yaitu banyak minum air putih, konsumsi paracetamol atau ibuprofen untuk pereda nyeri, konsumsi Dekangestan untuk mengencerkan lendir di hidung, konsumsi antihutamin jika pilek disertai oleh alergi, dan dapat pula mengonsumsi obat pilek alami yang kaya akan zinc, vitamin C, dan vitamin D. Sedangkan cara untuk mencegah pilek yaitu yang pertama, rajin cuci tangan, jaga kebersihan rumah. Setiap kali bersin atau batuk, tutup dengan sapu tangan atau tisu. Hindari kontak dengan orang yang sedang terserang pilek. Dan yang paling penting yaitu menerapkan pola hidup yang sehat, pola makanan yang sehat, olahraga teratur, cukup tidur, dan dapat mengelola stres.